Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah, kajian kita masih surat Al-Mujadilah. Insyaallah pagi ini kita kaji ayat nomor 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jemaah sekalian yang berbahagia, ayat nomor 11 yang diseru Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti termasuk secara tidak langsung kita semuanya di akhir zaman ini yang sudah beriman dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, berlapanglah kamu di dalam majlis, fafsahu, lapangkanlah, yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan kamu. Wa idza qila anshuzu, apabila dikatakan kepadamu unshuzu, berdirilah kamu, fanshuzu, maka berdirilah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, pastilah Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang telah diberi Allah ilmu dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan khabirun, mengetahui. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini ada keterangan dari hadis Nabi yang bersumber diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat Rasulullah mengadakan pertemuan, dan orang-orang yang muhajirin pada waktu itu serta orang-orang Ansor yang terlibat dalam peperangan Badar, maka dalam pertemuan itu setelah kedatangan mereka, maka Nabi perintahkan orang-orang yang hadir saat itu dalam majelis, diperintahkan untuk melapangkan tempat duduknya karena sudah penuh, supaya mereka bisa memenuhi tempat duduk itu, tidak sampai kurang tempat. Maka hadirin yang saat itu sudah ada di dalam majelis Nabi diperintahkan tafassahu fil majalis, berlapanganlah kamu di dalam tempat duduk.
berarti memberikan kesempatan yang baru hadir itu supaya bisa duduk berdampingan bersama mereka, tidak mempersempit, supaya diberikan kelonggaran supaya bisa duduk. Siapa yang mau mengikuti perintah Nabi itu, maka janji Allah, yafsahillahu, maka Allah akan melapangkan lakum bagi kamu. Dalam pengertiannya, melapangkan di sini segala sesuatu yang dilakukan di dunia itu bisa Allah berikan kelapangan, kesempatan untuk bisa melakukannya, sampai nanti di akhirat Allah mudahkan, Allah lapangkan bagi mereka itu untuk menuju surga Jannatun Naim. Karena semua yang diperintahkan Rasul itu dinilai ibadah, lebih-lebih sumbernya dari ayat Allah ini yang menjelaskan, menguatkan bahwasanya apa yang dilakukan Rasul itu tidak pernah menurut pribadi Rasul. Semuanya bersumber dari wahyu. Begitu pula kalau dikatakan unsuzu, berdirilah kamu. Dalam pengertian berdiri di sini bukan hanya berdiri untuk berdiri tegak lurus saja, disepakati oleh ulama-ulama dahulu yang meriwayatkan dalam keterangan ini, berdiri untuk melakukan peribadatan yang diperintahkan oleh Rasul. Baik itu yang berkaitan dengan sholat atau ibadah-ibadah yang lain yang diperintahkan Rasulullah, fansuzu, maka berdirilah, maka lakukanlah. Bukan sekedar disuruh berdiri kemudian berdiri saja, tidak demikian, tapi semuanya berdiri dalam pengertiannya untuk mentaati perintah Rasul. Maka dengan perbuatan seperti itu Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Ayat inilah yang di akhir zaman ini banyak sering kali kita dengar umat Islam penceramah menjelaskan hanya dipenggal saja, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan yang beriman. Dalam arti pengertian utul ilma ini kebanyakan dibawa pada keilmuan yang berkaitan teknologi. Sampai sering saya ditanya, Ustadz, katanya kalau orang beriman tidak berteknologi tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Hati-hati. Ayat tidak bisa kita terjemahkan menurut kehendak kita. Kalau memang benar yang diangkat derajatnya oleh Allah orang yang beriman dan berteknologi, Nabi tidak bisa teknologi. Kalau dalam pengertian teknologi yang sekarang ini, akhirnya nanti ayat itu menunjukkan orang yang tidak bisa berteknologi tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Hati-hati. Kalau demikian adanya nanti, kalau kita bandingkan Nabi Muhammad dengan Habibie, derajatnya lebih tinggi Habibie nanti. Karena Habibie pernah jadi presiden, Nabi pun pernah jadi presiden. Habibie beriman, Nabi beriman. Habibie pernah haji, Nabi pun haji. Cuman yang kalah, Nabi tidak bisa membuat pesawat, Habibie bisa. Akhirnya dengan pemahaman yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berteknologi beberapa derajat. Akhirnya ayat ini hanya untuk orang akhir zaman saja. Padahal saat pertama kalinya ayat ini diturunkan kepada Rasulullah dan berlaku hingga akhir zaman.
Pengertiannya bukan sekedar keilmuan yang berkaitan dengan teknologi saja, tapi ilmu yang dimaksud yang berkaitan dengan iman pertama. Sebab sekarang ini banyak orang yang mengartikan keimanan itu semua manusia beriman dianggap benar. Dengan beriman menurut keyakinan masing-masing. Ini yang sering saya sampaikan, saya tidak pernah bosan, karena itulah yang dianggap benar. Semua dianggap sudah beriman dan kalau mati masuk surga nanti dulu. Yang dianggap iman yang benar oleh Allah adalah iman yang tauhid. Itulah keimanan harus diikuti dengan keilmuan. Oleh karena itu kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah, tapi kalau ditanya tentang iman itu bagaimana tidak mengerti, hati-hati. Itulah yang Allah katakan, walladzina utul ilma, dan orang yang telah diberikan Allah ilmu. Pertama ya tentang ilmu berkaitan dengan keimanan, atau secara umum ilmu berkaitan dengan agama. Jika orang yang mengaku beragama Islam tidak mengerti Islamnya, inilah yang membahayakan Islam. Justru orang-orang seperti itu yang akan merusak Islam. Sebab Islam tidak tahu Islamnya. Dianggapnya Islam yang penting sholat, Islam yang penting ibadah dalam pengertian yang dangkal semuanya diartikan peribadatan itu hanya sholat. Padahal kalau ada orang Islam pekerjaannya hanya sholat saja, belum tentu dijamin Allah masuk surga. Sebab ada ayat yang berbunyi fawailul lil musallin, neraka orang yang sholat, apalagi orang Islam yang tidak pernah sholat. Yang sholat aja masih diancam neraka oleh Allah. Nah, kalau ada orang Islam yang tidak sholat sekarang ini di akhir zaman, kalau kita mengingatkan, justru kita yang mengingatkan menjadi salah. Umpama ada seseorang yang tidak sholat, kita tegur, Pak, Bapak orang Islam kok tidak sholat? Apa jawaban Bapak itu? Sampean kok usil? Sholat gak sholat itu hak asasiku. Sampean urusi diri sampean sendiri belum tentu benar. Allah itu loh nggak pernah usil, meskipun saya tidak sholat masih diberi rezeki yang banyak. Saya barusan ganti mobil baru. Bapak dulu sholat mulai kecil sampai sekarang, mobil nggak punya, sepeda motor nggak punya, pancat sepeda ontel, hati-hati. Akhirnya orang ini juga akan terpengaruh dan mereka juga akan hancur keimanannya kalau terpengaruh ucapan orang seperti ini. Dianggapnya semua harta benda yang diberikan Allah kepada seseorang itu dianggap kebaikan. Begitu pula pangkat tinggi dianggap kebaikan, hati-hati. Allah tidak akan menilai seseorang itu dari lahirianya. Dan tanda orang yang dimasukkan Allah neraka bukan pangkat tinggi, harta banyak, bukan ilmu yang luas, tidak. Tapi yang dimasukkan surga oleh Allah adalah amanu wa amilus sholihat. Inilah yang Allah katakan pada ayat yang kita kaji pagi ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan ini bukan sekedar pengertiannya teknologi, tidak.
harus memahami agama itu yang benar bagaimana. Sebagai seorang muslim hukumnya fardu ain, wajib ain memahami agama yang benar. Sebab sampai detik ini, di akhir zaman ini, banyak orang yang mengatakan bahwa agama itu urusan pribadi muslim kepada Tuhannya, bagi mereka yang beragama Islam. Padahal menurut Allah, Islam diturunkan Allah itu bukan khusus orang Islam. Al-Quran diturunkan Allah bukan khusus untuk orang Islam. Nabi Muhammad diutus Allah tidak hanya untuk orang Islam saja. Inilah yang sekarang ini difahami kebanyakan agama Islam untuk orang Islam, Al-Quran untuk orang Islam, Nabi Muhammad untuk orang Islam. Ini keliru pemahaman. Allah menurunkan Islam itu untuk seluruh manusia. Allah mengutus Nabi juga untuk seluruh manusia. Quran diturunkan Allah untuk seluruh manusia. Jika ada manusia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, maka besok tidak akan masuk surga. Yang taat pada Nabi Muhammad pasti masuk surga. Jangankan mereka yang beragama, dan agama itu bukan dari Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seandainya ada orang Islam mengikuti Islam, mengaku Muslim, percaya dan mengamalkan Al-Quran, tapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti sunnahnya, mereka itu pun tetap masuk neraka. Disebabkan mereka digolongkan orang yang ingkarus sunnah. Jangankan mereka yang mengingkari Nabi Muhammad, seandainya orang Islam itu melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan ayat Allah pun, sholatnya ditolak, puasanya ditolak, zakatnya ditolak, hajinya ditolak, disebabkan melecehkan Nabi Muhammad dan melecehkan ayat Allah. Begitu pula orang yang meragukan kebenaran Quran, maka mereka juga tetap dianggap Allah tidak beriman. Jika ada orang yang ditolak imannya oleh Allah, biarpun teriak, ya Allah kan saya sudah Islam, saya sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, sudah puasa, ya Allah saya berbuat baik pada manusia, ya, tapi kamu masih meragukan kebenaran ayatku. Oleh karena itulah para jemaah, kita bisa diangkat derajat kita oleh Allah asal kita mengakui beriman dan kita mengikuti dengan ilmu yang diajarkan Allah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan pada kita umatnya, apabila Allah telah membuka atau menyingkap bunga-bunga dunia. Yang dimaksud bunga-bunga dunia ini adalah ilmu manusia yang berkaitan dengan yang sekarang disebut dengan teknologi. Oleh karena itulah kalau kita lihat semua manusia di akhir zaman ini banyak korban teknologi.
Sebab tata cara menggunakannya tidak mengikuti syariat Allah. Dalam satu sisi membangun bangunan yang tinggi-tinggi dianggap kemajuan, tapi akibat dari bangunan itu akan menjadi madarat dalam lingkungan kehidupan kita dan membahayakan kita sendiri. Akhirnya dikatakan ahli yang lain, ini kesalahan kita membangun. Akhirnya sama-sama punya ilmu teknologi tabrakan sendiri. Dari sisi lain menganggap itu kemajuan, dari sisi lain ini menyebabkan banjir, menyebabkan amblesnya tanah dan sebagainya. Inilah kalau kita tidak kembali pada syariat. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 25 Allah sudah menjelaskan bahwasanya berbicara teknologi itu diawali adanya besi. Dan Allah jelaskan besi itu aslinya diturunkan Allah. Wa anzalnal hadid, berarti kalau dengan bahasa kami turunkan besi, aslinya besi itu bukan dari bumi. Seperti air hujan, aslinya bukan dari tanah atau dari bumi. Air hujan itu dari langit. Cuman kalau air hujan Allah menurunkannya berulang-ulang, was-sama'i dzatir raj'i. Tapi kalau besi hanya diturunkan Allah sekali saat Allah ciptakan langit dan bumi ini, maka saat itulah Allah turunkan besi. Wa anjalnal hadid fihi ba'sun syadid. Dan besi itu mempunyai kekuatan yang hebat. Zaman Nabi tidak ada besi terbang, sekarang ada besi terbang. Zaman Nabi tidak ada besi yang bisa mengapung di laut ataupun tenggelam, bisa muncul kembali yang sering disebut dengan kapal selam, sekarang ada. Ada besi yang gelinding seperti sepur. Semuanya ini dengan rekayasa manusia yang diawali Allah turunkan besi, dan besi mempunyai kekuatan yang hebat. Wa manafi'ul linnas, kata Allah, dan bermanfaat bagi manusia. Manfaatnya besar sekali. Orang haji naik pesawat, yang menemukan pesawat bukan orang Islam, aslinya orang kafir. Dan orang kafir tidak akan pernah dimasukkan Allah surga. Biarpun mendapatkan kebanyakan uang di dunia dengan hasil rekayasa akal pikirannya, bisa menciptakan ulang apa yang pernah diciptakan Allah sebelumnya. Mereka menggunakan akal pikirannya yang paling mutakhir peralatan yang disebut HP, benda kecil bermanfaat bagi manusia untuk alat komunikasi, untuk memotret, untuk merekam suara, untuk bisik-bisik jarak jauh, SMS. Kalau dulu kita membisikkan, mendekatkan, ya, mulut kita bicara dekat dengan telinga seseorang. Sekarang enggak, bisik-bisik ke Amerika bisa melalui HP dengan cara SMS. Nah, ini semuanya hasil teknologi. Tapi kalau tidak dibarengi dengan syariat, akan hancurlah manusia. Betapa banyak berita pembobolan bank dengan menggunakan alat yang canggih dan tidak ketahuan. Yang punya rekening itu hilang uangnya juga tidak akan bisa berurusan dengan yang punya bank.
Karena yang bank sendiri juga nggak tahu, kecuali kalau yang melakukan itu tertangkap dan mengakui baru bisa. Tidak lagi dengan menggunakan alat-alat kekerasan. Sekarang ini bisa dengan alat yang canggih. Inilah yang kata Allah sendiri dalam surat Al-Hadid ayat 25. Liya'lamallah man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Semua hasil karya manusia yang disebut teknologi itu tidak dinilai Allah. Yang dinilai Allah siapa yang menolong agama Allah dan Rasulnya. Padahal Allah tidak bisa dilihat. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman, taruhlah kalau itu ilmu teknologi ya, dengan dasar iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang hebat, tapi semuanya itu digunakan untuk menolong Allah dan Rasulnya dalam pengertian menegakkan agama Allah. Mereka itulah yang kelak akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bisa jadi di akhirat mendapatkan kelas VIP bahasa kita. Sebab Allah di dalam surat Al-Waqi'ah menjelaskan nantinya manusia dibagi 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasah. Besok kamu di akhirat menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama wasabiquna sabiqun. Ada yang disebut golongan kanan, ada yang disebut golongan kiri, ada yang disebut as-sabiqun. Dalam pembicaraan kita, as-sabiqun inilah yang disebut mereka kelak mendapatkan surga kelas yang tinggi. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sulatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang yang mendapatkan surga yang kelas tinggi, kelas VIP bahasa kita di dunia sekarang ini, yang paling banyak orang-orang dahulu dan orang akhir zaman ini sedikit sekali. Kenapa demikian? Karena dengan perkembangan teknologi itu agama Allah semakin tegak atau semakin hancur. Mereka dengan teknologi itu menegakkan agama Allah, bisa jadi mereka itulah yang nanti mendapatkan kelas yang tertinggi di akhirat. Itulah yang Allah katakan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, bukan derajat di dunia. Di dunia inilah orang kafir bisa pangkat tinggi, orang kafir bisa jadi jenderal, orang kafir bisa hidup mewah. Apakah semuanya itu tanda kasih sayang Allah kepada mereka? Allah tidak pernah mengkasih sayangi orang kafir. Yang kedua kata Allah golongan kanan. Golongan kanan itu golongan yang masuk surga pas-pasan bahasa kita. Yang penting masuk surga. Sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin. Golongan terdahulu termasuk banyak, golongan akhir juga banyak. Yang paling banyak golongan akhir zaman ini golongan kiri. Mereka itulah yang masuk neraka. Sebab ancaman Allah sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, fawailul lil musallin, orang yang sholat saja masih diancam neraka, apalagi yang tidak sholat. Oleh karena itu para jemaah sekalian yang berbahagia, Allah tutup ayat ini dengan wallahu bima ta'maluna khabir. Hati-hati, Allah tetap mengetahui apa yang kamu kerjakan.
benar-benar dasarnya iman dan amal soleh yang menurut Allah dan Rasulnya, atau tidak, itulah yang akan dinilai Allah dan kelak akan diberitakan ulang oleh Allah, diuraikan lagi. Dan manusia yang mengaku dan merasa beriman serta agama Islam, meskipun sholat, puasa, haji, zakat, kalau dimasukkan neraka tidak akan bisa protes. Apakah ada mereka itu yang masuk neraka? Ada, karena imannya dianggap Allah belum benar. Bagaimana iman yang benar menurut Allah? Iman tauhid, bukan iman menurut keyakinan masing-masing. Orang yang imannya dinilai Allah tidak tauhid, berarti mereka itu masih tergolong orang musyrik. Dan orang musyrik biarpun sholat, zakat, puasa, haji, tidak akan diterima Allah. Itulah yang pertama kali diancam oleh Allah Nabi Muhammad. Nanti bisa dibuka di rumah kembali surat Az-Zumar ayat nomor 65. Nabi diingatkan oleh Allah, lain asyrokta Muhammad, jika kamu tergolong orang musyrik, layah batonna amaluka, pastilah amalanmu akan putus, akan hangus, akan hancur. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti akan rugi. Nabi saja masih diancam. Tapi Nabi takut kepada Allah, tidak mau menjalankan kemusyrikan. Jamaah, kemusyrikan itu tidak hanya penyembah-penyembah berhala. Orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsunya itu kelak dianggap Allah orang yang musyrik. Berarti dianggap menuhankan hawa nafsu. Itulah sebabnya Allah putuskan setiap tahunnya kita dididik oleh Allah dalam bulan Ramadan, supaya kita mengendalikan hawa nafsu. Dan orang yang dimasukkan Allah neraka gara-gara hawa nafsunya pun gak bisa protes. Ya Allah, kenapa engkau berikan kami hawa nafsu? Kalau kami ikuti hawa nafsu itu, engkau masukkan aku neraka. Ya Allah, gak bisa protes seperti itu. Karena Allah sudah mengingatkan, fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, pastilah hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dengan keterangan inilah kita semuanya ini bisa memahami. Jadi yang diangkat derajatnya oleh Allah orang yang benar-benar iman tauhid dan mereka beramal soleh. Tentunya semuanya ini harus didasari dengan keilmuan tentang agama yang benar. Kalau kita tidak memahaminya, maka kita akan keliru menjalani agama Allah. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang dimuliakannya dan yang diangkat derajatnya, agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, yaitu surga Jannatun Naim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, saya berikan waktu. Monggo. Kebiasaan lah ngeten iki, kalau sudah selesai kita berikan waktu untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan sedikit Ustaz tentang ingkar sunnah. Ingkar sunnah. Ya. Di dalam setiap kita bergaul dengan sesama manusia, kadang-kadang kita bicara meleset daripada
syariat. Apakah ini sudah termasuk ingkar sunnah atau hanya karena perilaku ingkar sunnah? Ya. Maksud. Kalau ingkar sunnah itu sengaja Bapak tidak mau sunnah, yang diikuti hanya Quran saja. Contoh sekarang ada kelompok yang mengatakan sholat itu tidak 5 kali, sholat itu hanya 3 kali. Kenapa? Karena di dalam Quran itu sholat itu waktunya hanya 3. Nanti silakan buka surat Al-Isra. Insyaallah ayat 78. Aqimis sholat ali dulu kisamsi ila ghasakil lair wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Aqimis sholat, dirikanlah sholat lidulu kisamsi, jadi siang, ila ghasakil lail, sampai masuk malam maghrib, wa Qur'an al-fajri subuh, jadi sholat itu siang, maghrib, subuh, selesai. Asar isya nggak ada. Nah, kalau dijelaskan pada mereka yang melakukan sholat 5 waktu itu Nabi. Nabi pernah ditanya, "Mawal Islam ya Rasulullah?" Apakah Islam itu ya Rasul? Al-Islamu khamsu sholawatin. Islam itu 5 sholat. Nah, itu memang jawaban Nabi. Kalau ditarik bahasa Indonesia Islam dengan model ilmu kiroto boso, kok ya benar. Islam, Isa, S subuh, L lohor. Orang tua-tua orang Jawa dulu kalau zuhur itu lohor. A asar, M maghrib. Lu kok cocok ya? Jadi Nabi mengatakan al-Islamu khamsu sholawatin. Jadi kalau ada orang melakukannya sholatnya tidak 5, ya belum Islam. Tapi konsekuensi setelah sholat tidak berdiri sendiri, harus diikuti dalam kegiatan sehari-hari. Sebab Allah dawuh inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Tapi sekarang tidak demikian pengertian banyak orang. Sholat-sholat, nyambut gawe. Makanya kalau nyambut gawe adik ngentit. Kalau bahasa Jawa, nyolong sedikit kan ngentit gitu. Nah, inilah yang dianggap ingkar sunnah, karena ditunjukkan Nabi sholat 5 mengadu. Nabi kan manusia, saya ikut Allah saja. Berarti sudah tidak mau ikut Nabi, itu namanya ingkaru sunnah. Kalau ditanya lagi enak jawabannya. Kan hadis banyak permasalahan, ada hadis dhaif, gegeran terus. Kan lebih baik Quran saja jelas. Nah, ini jangan diikuti. Tetap besok diancam Allah neraka. Sudah, Bapak bisa difahami, monggo. Ada lagi satu Ustaz. Saya pernah mendengar ceramah. Manusia mendirikan sholat itu banyak sekali. Banyak sekali orang mendirikan sholat. Iya. Tetapi, ini kata tetapinya, tidak banyak yang menjalankan sholat. Bagaimana pandangan Ustaz? Tidak banyak menjalankan sholat. Ya. Sholat. Itu hanya perbedaan pemahaman dari sisi bahasa. Mendirikan, menjalankan, padahal aslinya bahasa Arabnya akim. Dari asal koma itu berdiri. Nah, akhirnya bahasa Indonesia inilah yang kita mendirikan sholat tidak sama dengan menjalankan sholat. Gegeran. Apalagi nanti melakukan sholat.
Yang jelas kita diperintahkan sholat. Setelah sholat harus ingat Allah, harus juga mencegah fahsya dan mungkar. Itulah dampak yang sering dilupakan. Banyak orang memahami sholat itu pekerjaan sendiri yang disebut ibadah. Di luar sholat bukan ibadah. Padahal hidup ini perintah Allah satu, ibadah. Sholat bagian dari ibadah yang diperintahkan Allah. Lantas ibadah itu apa? Aktivitas kita, baik wujudnya perbuatan maupun ucapan, mengikuti syariat Allah, Quran, hadis, dengan ikhlas karena Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu ibadah. Kalau ada perbuatan, ucapan tidak mengikuti syariat Allah, itu bukan ibadah. Meskipun itu dianggap benar oleh manusia. Oleh karena itu kita disuruh memilih oleh Allah. Itulah yang disebut ikhtiar. Kita dari dulu memahami ikhtiar itu usaha, keliru. Bukan saya mentang-mentang keminter, kemelinti, tidak. Menganggap orang lain salah, tidak. Makna ikhtiar itu sesungguhnya memilih. Apa yang harus dipilih? Iman atau kafir? Tapi kita ditipu oleh orang kafir, memilih agama apa saja sama, karena semua agama masuk surga loh, hati-hati. Inilah tipuan. Tidak ada orang yang mengatakan agama itu jelek. Semua agama benar, nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah. Yang salah kan manusianya, hati-hati. Padahal agama yang benar menurut Allah agama tauhid. Selain agama tauhid disebut Allah agama musyrik. Agama tauhid agama yang hak, agama musyrik agama yang batil. Inilah yang nggak pernah ada seminar tentang itu. Akhirnya kita tertipu terus. Makanya usaha kita saenake dhewe. Karena tidak diawali dengan proses memilih dulu. Dan bisa difahami Bapak. Akhirnya itu tadi ngomong sak ngomong menurut bahasa kita. Mendirikan sholat tidak sama dengan menjalankan sholat. Nah ini. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Manusia mengambil ayat ini ada kelompok kebatinan. Yang penting eling. Percuma kamu sholat kalau lupa. Saya tidak pernah sholat tapi ingat Allah, makanya nggak usah sholat. Karena mengambil ayat yang keliru pemahamannya. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kalau kamu sholat masih lupa kepada Allah, percuma. Lebih baik aku ingat Allah selamanya, tidak pernah sholat, nggak apa-apa. Hati-hati. Ini kelompok kebatinan. Kalau dari bahasa Jawanya yang penting eling. Makanya sering saya dulu bergaul dengan orang seperti itu, dan saya masih waktu kecil itu sering diingatkan, fit urip iku siji nak eling nang Allah. Nomor loro, jangan mengambil hak orang. Nomor 3, budi pekerti yang baik, mati masuk surga. Lho cek enak wak ini. Yang penting eling. Lah nek wong salat niku wak, iku wong sing lali. Lho. Salat ini dianggap wong lali. Nek wis eling gak usah salat.
Nang menungso kudu apik, budi pekerti luhur. Jangan mengambil hak orang, jangan molimo, mati surga. Nah sekarang dikembangkan banyak pengikutnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itulah juga yang diambil oleh kebatinan. Konek sholat sih nyolong percuma. Anggur aku eling tapi gak tahu nyolong. Lewis wah haji ati korupsi. Mari hasil korupsi tinggu budal haji. Lah ini kan percuma. Lebih baik aku eling tapi gak mau melakukan itu. Nah, hati-hati. Inilah kekeliruan memahami kalau hanya sepenggal-sepenggal. Insya Allah demikian Bapak. Ada lagi satu saja kalau ada. Memang waktunya ini subuhnya ke malam nih gimana. Monggo satu saja kalau ada. Jadi kita diperintahkan sholat, tapi hikmah-hikmah sholat sudah dijelaskan Allah. Kita sholat, di luar sholat harus ingat Allah. Kita sholat, di luar sholat jangan faksa, jangan mungkar. Bahasa kasarnya yang umum dengan sebutan perbuatan keji dan mungkar itu dilarang. Apa yang disebut keji dan mungkar? Perbuatan yang menyimpang dari syariat. Itu enggak boleh. Monggo silakan terakhir. Tanya Ustaz. Mohon diterangkan masalah pemahaman anak cucu Adam. Anak cucu Adam. Anak cucu Adam. Yeah. Apakah pemahamannya orang tua kita, orang tua itu apa keturunan Nabi Adam? Iya. Anak cucu Adam ya kita ini Mas. Sebab manusia itu aslinya dari min nafsin wahidah. Dari diri yang satu yaitu Adam. Allah menciptakan pertama kalinya adalah Adam. Setelah itu Allah ciptakan istri Adam. Dari laki satu, perempuan satu, Allah memberikan keturunan dari dua orang laki perempuan ini, dua orang ini. Nah ini nggak usah menanyakan Ustadz dulu nikahnya Adam gimana. Wah ini nanti nggak karu-karuan jawabnya. Belum ada penghulu kan. Boro-boro takon nikahin Nabi Adam. Kita nggak tahu nikahnya bapak kita, wong kita belum lahir. Nah kalau ada anak tahu nikahnya bapaknya, mungkin nikah yang kedua atau bagaimana ini baru. Tapi kalau nikah yang pertama kita nggak akan tahu. Pernah saya ditanya, Ustadz bagaimana nikahnya Nabi Adam dulu loh? Oh nggak diperintahkan, kok ditanyakan. Seandainya saya jawab, nanti juga akan muncul pertanyaan. Maaf, malah bahaya lagi. Dulu Adam nikah nanggap opo loh, ini yang susah lagi. Di gedung mana loh, tambah teman mana nanti. Jadi yang disebut anak cucu Adam ya manusia itu. Jadi berbicara ya Bani Adam ini pasti manusia secara keseluruhannya. Baik yang muslim maupun yang kafir itu semuanya anak cucu Adam. Makanya dalam Al-Quran ada yang panggilannya ya Bani Adam. Dalam surat Yasin yang dipanggilkan seluruh anak putu Adam. Ayat 60 insyaallah. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Bukankah aku telah menjanji kamu, hai anak cucu Adam, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang benar-benar musuh. Sembahlah aku, itulah jalan yang lurus. Padahal setiap sholat kita minta ihdinas sirotol mustaqim.
Lu sekarang ada orang beragama mengaku tidak menyembah Allah, mengaku Allah punya anak kok dianggap benar terus. Dianggap sama. Hati-hati, kita berarti ditipu syaitan itu. Berbicara syaitan tidak hanya dari jin. Ada syaitan manusia. Itulah Allah jelaskan dalam surat An-Nas supaya manusia tahu. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang mengganggu hati manusia dari golongan jin dan golongan manusia. Siapa mereka itu? Syaitan. Berarti kalau bicara syaitan itu ada yang dari golongan jin yang dipimpin oleh iblis. Yang dari syaitan manusia dipimpin orang kafir. Tapi kita ditipu orang kafir. Sekarang orang kafir tidak ada. Semua kita kan sudah beragama. Apa orang yang beragama itu jelek loh, diwolak-walik omonganmu? Kan Allah sudah berfirman, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Berarti semua agama ini dari Allah. Hati-hati. Kalimat ini indah tapi menipu kita. Itulah syaitan dari manusia. Padahal lakum dinukum waliyadin ini memperjelas perbedaan agama Allah dan agama musyrik. Agama Allah agama tauhid, agama selain agama Allah agama musyrik. Ampun, bisa difahami. Jadi Bani Adam itu ya kita ini. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir itulah yang besok tidak diakui sebagai hamba Allah. Hamba siapa mereka? Hamba syaitan. Itulah dalam surat Yasin, surat yang populer tapi sering dibaca kalau ada orang mati. Yang hidup nggak mau baca, nggak mau memahami. Percuma wong mati diwacano Yasin. Untung yang mati ndak ngelingno. Kalau yang mati ate ngelingno wong wacan musalah, lak melayu kabeh nanti. Sampun bisa difahami, mudah-mudahan semuanya ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita bisa mengambil pelajaran yang benar. Agama Allah agama tauhid, selain agama Allah agama musyrik. Orang yang musyrik tetap masuk neraka. Yang masuk surga iman tauhid dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah menerima amalan ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, agar kita tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan rahmatnya di dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.